Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Nugrahini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini, saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan yang pertama di SMP Negeri 1 Gombong. Adapun materi yang disampaikan yaitu grafik fungsi kuadrat kelas 9 SMP dengan pembelajaran secara daring, yaitu secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus, saya menggunakan aplikasi Google Meet, dan secara asinkronus, saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, Google Meet, dan lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan link presensi. Nanti bisa kalian lihat ya di kolom chat ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal bentuk umum grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi. Di sini ada tokoh matematikawan yang terkenal dengan nama Al-Khawarizmi ya. Beliau kerap dijuluki sebagai Bapak Aljabar karena sumbangan ilmu pengetahuan aljabar dan aritmatikanya. Meskipun kita memang belum bisa sehebat beliau, tapi kita bisa meniru ya, meniru kegigihan dan keuletan beliau dalam belajar matematika. Oke ya, kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat. Yang pertama, bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, kita lihat di sini. Iya, betul ya. Masih ingat ya materi pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian akan dapat membandingkan tabel dan grafik fungsi kuadrat dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat plus C. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat tabel dari persamaan fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya, kalian bisa membuat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, sekarang kalian amati ya. Amati gambar yang ada pada tayangan PowerPoint. Untuk gambar yang pertama, ini gambar apa ya? Lintasan pelangi, Bu. Iya, betul, ini lintasan pelangi ya. Ini lintasannya berupa lengkungan ke bawah. Apakah dari tampilan gambar tersebut ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Bu, kalau bentuk lengkungan seperti itu namanya bentuk apa, Bu? Jadi bentuk lengkungan seperti itu ya, seperti ini, ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas. Itu namanya bentuk parabola. Jadi grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan berdiskusi. Nah, jadi mengerjakannya itu tetap secara mandiri, namun boleh bertanya dengan temannya atau boleh meminta bimbingan dari saya. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, yang kemudian saya akan memberikan
konfirmasi atau kebenaran jawaban dari yang kalian presentasikan. Nah, yang terakhir, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD. Oke ya, LKPD itu terdiri dari 2 kegiatan. Ada kegiatan 1 dan ada kegiatan 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pengerjaan LKPD? Maaf Bu, saya belum paham itu maksudnya gimana ya Bu? Jadi untuk pengerjaan LKPD ini kegiatannya sama ya antara kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Bisa dipahami untuk penjelasan saya? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, bagus. Nah, silahkan kalian mulai bekerja untuk mengerjakan LKPD, waktunya 20 menit. Bu, Ya. saya mau tanya. Oh iya, Kalau A silakan, dari Aiza. fungsinya itu, kalau A dari fungsinya positif itu berarti pasti grafiknya terbuka ke atas ya, Bu? Oh ya, oke. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama-sama. Kamu gambar grafiknya dulu ya. Kamu gambar grafiknya dulu. Nanti kamu amati kalau A-nya positif, grafiknya kemana? Kalau A-nya negatif, grafiknya kemana? Ya, itu ada beberapa tabel yang presentasi tabel 1. Saya Bu. Oh iya, Wildan ya? Ya, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Y sama dengan X kuadrat. Sehingga dapat diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Tadi untuk gambar grafiknya itu terbuka ke atas ya. Oke, tadi A-nya di situ sama dengan 1. Ya, dibuka lagi ya. Ya, ini grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini ada titik-titik ya yang tadi sudah kalian isi pada lembar LKPD. Ada yang mau menyampaikan isi titik-titiknya ini? Saya Bu. Ada. Oh ya. Oke. Ya, silahkan. Berdasarkan hasil pengamatan grafik, didapatkan informasi berikut. A. Grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. B. Grafik Y sama dengan min X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah. Oke, untuk kesimpulan, ada ini yang lisan? Saya. Untuk kesimpulannya? Perkenalkan, nama saya Halina Febrin, nomor urut 19. Kesimpulan, jika Ya, A lebih besar dari 0, silakan. maka grafik ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Ya, ya kita lihat ini. Ya, Y-nya sama dengan X kuadrat. Nilai A-nya di sini berapa? Nilai A-nya berapa? 1. 1. Ya, berikutnya ada tabel yang kedua. Pada kegiatan 2 ada tabel 2. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Ya, silahkan. Diketahui nilai Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Ya. Kemudian Itu adalah nilai X dan Y. Di sini saya menggambar titik-titik tersebut di kertas petak dan diperoleh bentuk parabola terbuka ke atas. iya, oke ya. Ini untuk gambar grafiknya. Ya, oke ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang kita perhatikan lagi ya ke PowerPoint. Nah, ini untuk tabelnya tadi, tabel 1 ya. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Diperoleh nilai fungsinya. Kemudian ini gambarnya
grafiknya terbuka ke atas. Nah, grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu memotong sumbu Y di titik berapa ini? 0,1 Bu. Iya, betul ya. Oke, sekarang perhatikan lagi untuk tabel 2 ya. Kalau kalian lihat grafik ini memotong sumbu Y di titik berapa? 0, negatif 1. 1. 0, negatif 1. Ya, betul ya. Nah, ini ada titik-titik yang tadi sudah kalian isi pada LKPD. Ada yang mau menjawab atau mempresentasikan secara lisan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Bisa dipahami? Ya, oke Bisa, ya. Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, untuk linknya Ibu bagikan. Waktunya 10 menit ya. Tinggal 5 menit ya. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 anak sudah mengirimkan jawaban semuanya. Ya, kepada yang nilainya sudah bagus ya, saya ucapkan selamat. Namun jangan berbangga diri. Besok untuk pertemuan kedepannya dipertahankan yang sudah bagus. Kemudian untuk yang belum bagus, jangan berkecil hati. Pertemuan berikutnya masih akan ada kuis. Kemudian Ibu ingin bertanya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan Bu. Bagus ya, berarti untuk pembelajaran daring menggunakan Gmeet ya, berbantuan PowerPoint bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, untuk kegiatan pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, silakan sebutkan namanya dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Nadia Yanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Mensubstitusikan nilai anggota domain fungsi ke persamaan fungsi kuadrat hingga mendapatkan range. Lalu yang kedua, menghubungkan nilai X dan Fx menjadi suatu titik pada bidang Kartesius. Kemudian langkah berikutnya, Menghubungkan titik-titik dengan garis dan terbentuklah grafik fungsi kuadrat. ya oke ya, titik-titik tadi yang sudah digambar tinggal dihubungkan dengan garisnya yang bagus, garisnya yang mulus, sehingga bisa terbentuk grafik fungsi kuadrat. Ya, untuk pekerjaan di rumah, nanti kalian bisa mengerjakan latihan 2.2 buku siswa, halaman 92, nomor 3A, B, C, dan D. Setelah dikerjakan, kalian bisa mengirim foto pekerjaan kalian di Google Classroom ya. Di situ ada tugas 2. Nah, kalian upload fotonya, kemudian kalian kirim ya melalui komentar pribadi. Ya, dikirim. Tentunya untuk kegiatan ini sudah biasa kalian lakukan. Nah, untuk agenda pertemuan selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana nilai b-nya dan nilai c-nya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, kalian juga siapkan alat tulisnya, kemudian beberapa ballpoint berwarna. Siap untuk pertemuan berikutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap Bu. Siap, Bu. Oke ya. Untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Yuk, silahkan salah satu untuk menyiapkan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.